Nenek sinyal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pip, pip. Pip. Tak kira Om Tegar loh. Oke. Ya, apa. Sebelum ya. Waduh. Lu hilang nih. Bisa Hanwe. Patah-patah. Aku ngelek. Suara denger. Patah. Pak ngelek Pak. Ngelek Pak. Orang kota, Pak. Putus-putus Pak. Ada Pak. Ya Allah, ngelek kau. Sebentar. Kabur. Tes. Ngelek anak-anak. Boten Pak, sampun. Loh, naik mana? Siap sudah Pak. Udah ya, ini sih pindah tempat saya. Nggih Pak. Nah, sekarang ada di sekolah. Ya Pak. Oke, sebentar. Oke, baik. Tes. Udah. Ngelek ya. Oke, baik anak-anak. Kita mulai dulu sambil persiapan. Silakan yang belum mengaktifkan videonya bisa diaktifkan videonya ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Tidak ada kata yang pantas kita ucapkan selain puja dan puji rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan karunia dan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita diberikan kesempatan untuk bisa bertemu di kelas WebEx ini dalam keadaan sehat walafiat. Ya mudah-mudahan apa yang akan kita lakukan pada kesempatan kali ini bisa menghasilkan ilmu yang bermanfaat. Amin. Kemudian salawat salam selalu tercurahkan ke junjungan Nabi Muhammad SAW kepada keluarga beliau, kepada sahabat-sahabat beliau dan kepada orang-orang yang mengikuti jalan beliau salafun soleh. Semoga rahmat Allah selalu menyertai mereka. Amin ya rabbal alamin. Amin. Baik anak-anak, ini masih banyak yang belum aktifin videonya nih. On cam. Ya, Pak. Yang on cam masih hanya satu saja. Saya Pak. 2. Ya, yang lainnya mana nih? Oke. Oke, baik. Kita mulai aja ya untuk pembahasannya. Karena jam kita hanya 1 jam pelajaran saja ya. Dan pembahasan cukup banyak atau cukup panjang. Sehingga kita mulai ya untuk pembahasannya. Oke, baik. Hari ini insya Allah kita akan membahas atau akan mencoba gitu ya. Mempraktekkan tutorial atau mungkin kita sebut dengan live design ya. Jadi kita akan coba mendesain secara langsung yang dimana desain yang akan kita buat kurang lebih bentuknya seperti ini gitu ya.
Ini lebih tepatnya seperti ini ya, Nana ya. Nanti ada tambahan-tambahannya itu mengkondisikan, gitu ya. Memang kalau waktunya cukup nanti juga kita bisa tambahkan. Oke, baik. Untuk tutorial ini kita membutuhkan resource ya, resource gambar atau foto. Nah, silakan bisa download di Classroom kalian ya, sudah saya upload. Ada 3 gambar. Yang pertama gambar mobilnya, foto mobilnya. Kemudian yang kedua material tekstur dari besi. Kemudian yang ketiga adalah kertas ya, kertas yang berterbangan seperti ini. Nah, untuk mengikuti proses tutorial ini atau live design ini, kalian silakan bisa download dari ketiga resource ini ya, kebutuhan desain ini. Kemudian setelah di-download, langkah selanjutnya adalah di Adobe Photoshop-nya. Silakan kalian buat buat new file ya, dengan ukuran web. Ini tinggal pilih saja ya ukuran yang kalian inginkan. Kalau bisa sih ukuran sesuai dengan ukuran layar monitor ya, desktop kalian ya. Karena bisa juga nanti dari desain ini kita jadikan sebagai wallpaper ya. Oke, kita pakai, kalau saya pakai yang ini, dan kita create, maka kita akan dapatkan sebuah artboard ya, atau area kerja sebagai media atau tempat desain kita ya. Oke, sudah siap semua anak? Kalau sudah, silakan berikan emoticon jempol jika memang sudah siap, atau bisa mengangkat tangan ya Nana ya. Kalau memang udah siap, silakan bisa mengangkat tangan. Ya, seperti saya, silakan bisa mengangkat tangan. Kalau sudah terdownload dan sudah siap untuk menjalani proses langkah-langkah tutorialnya. Oke, baik. Gini anak-anak, karena di sini kan juga udah live YouTube ya. Jika nanti pada prosesnya ini terlewatkan ya, pada proses yang kita lakukan ini kalian terlewat ya pada prosesnya, nanti bisa lihat di YouTube ya Nana ya, bisa lihat kembali video pembelajaran kita pada hari ini ya dengan mengakses YouTube yang ada di kelas gitu ya. Oke, baik. Jika sudah ready, maka yang pertama yang akan kita lakukan adalah memasukkan gambar mobilnya ya, foto mobil kita masukkan. Oke, nah ini ya mobil sudah masuk gambar mobilnya. Kita zoom in pada area ini. Yang akan kita lakukan adalah kita menyeleksi dari objek mobilnya. Ya, jadi objek mobil ini kita akan seleksi. Ya. Kenapa kita seleksi? Karena dengan menyeleksi bagian mobil ini, maka kita akan menghilangkan bagian background-nya. Ya. Dengan bagian background yang hilang, maka akan memudahkan kita untuk mengedit bagian background-nya dengan gambar atau objek yang lainnya. Ya. Baik, ada banyak cara yang bisa kita lakukan ya. Salah satunya bisa menggunakan Quick Selection Tool ya. Kita klik objeknya, kemudian kita klik gini ya. Kita buat seperti ini sampai seluruh objeknya terseleksi mungkin ya. Atau juga bisa dengan cara magnetic lasso tool ya. Kita klik sini,
kemudian kita ikutin terus perlahan-lahan ya. Sampai ini kita cepatkan aja dulu ya, sampai semuanya terseleksi. Nah ini ya, sama seperti ini cara cepat. Atau bisa dengan cara lain ya, jadi banyak cara untuk selection ini. Pada kesempatan ini saya akan coba menggunakan menu bar ya, dengan menggunakan menu select ya yang ada di sini. Kemudian kita pilih yang subject. Nah, ini ya. Untuk selection ya. Karena tes. Apa suara saya masuk, anak-anak? Masuk, Bang. Tes. Ya, Pak. Tes, Masuk, tes. Pak. Masuk, Pak. Wes ready ya namuhan. Oke. Agak putus-putus ya, anak-anak ya? Nggih, Pak. Ya, Pak. Ya, ya nggak apa-apa, kita kondisikan aja ya. Baik, ini kan sudah terseleksi seperti ini ya. Langkah selanjutnya, oh ya kenapa kok memilih menggunakan menu ini? Karena kita dapatkan di bagian sini antara objek dan background-nya kan berwarna kontras ya. Jadi bisa lebih mudah untuk melakukan proses seleksi dengan cepat ya. Meskipun memang di beberapa titik ya, beberapa tempat itu tidak sempurna ya seleksinya. Ini karena memang warna antara background dan objeknya itu sama, ya, hampir sama sehingga proses seleksinya itu kurang sempurna. Nah, maka langkah selanjutnya pada bagian-bagian yang kurang sempurna ini kita akan lakukan proses penyempurnaan, ya, dengan salah satunya bisa menggunakan magnetic lasso tool. Kemudian kita pilih yang ini ya, Nana ya, add to selection, menambahkan area selection karena bagian rodanya ini kan hilang, ya, atau tidak terseleksi. Caranya, kita klik bagian ini, gitu ya, dan mengikuti bagian ininya. Ya, memang harus sabar ya, atau berlahan-lahan pada prosesnya. Nah, ini ya. Balik lagi titik awal sehingga bagian ini terseleksi, masih belum sempurna. Kita kurangi sedikit bagian ini ya. Atau bisa menggunakan lasso tool ya. Kita kurangi yang ini ya. Ya, sampai ke sini. Nah, sehingga bagian rodanya sudah terseleksi dan sempurna. Kita lihat di sini juga kita kurangi dikit ya. Ini sebenarnya banyak cara yang bisa kita lakukan. Tinggal menyesuaikan penggunaan toolnya aja ya, Nana ya. Oke. Jadi sudah terseleksi semuanya. Langkah selanjutnya adalah kita akan menghilangkan bagian background-nya.
Nah, untuk menghilangkan bagian background, kita gunakan masking, ya. Add layer mask, ya, ini ya, ada bagian ini, kita klik. Maka bagian ini ya, bagian backgroundnya hilang, ya. Sebenarnya tidak dihilangkan ya, tapi disembunyikan. Kenapa? Karena ini kalau kita hilangkan layer mask-nya, ini sebenarnya objeknya masih ada, ya, objek background-nya masih ada. Cuman kita tutup dengan layer mask yang berwarna hitam, ya. Oke, kemudian kita cek di sini masih belum sempurna ya, Nana ya. Jika memang belum sempurna, kita bisa mengeditnya dengan menggunakan brush tool, ya. Seperti tadi, kalau warnanya hitam itu digunakan untuk menghilangkan, ya ini Nana ya, jadi hilang. Kenapa? Karena warnanya hitam. Kalau putih itu memunculkan. Nah, itu ya. Tinggal kita pilih mau memunculkan atau menghilangkan. Ya. Kalau memunculkan berarti kita gunakan warna putih. Ini ya. Untuk menyempurnakan bagian rodanya. Oke, nah nanti bagian sini juga masih belum sempurna. Ya, memang butuh kesabaran ya untuk bagian-bagian sini ya. Oke, baik, kurang lebih seperti ini ya. Nanti bisa disempurnakan lagi pada kondisinya objeknya masing-masing. Oke, selanjutnya kalau kita punya objek ini, kita akan bikin bagian shadow-nya atau bayangannya ya, yaitu dengan cara menggunakan rectangle tool. Kita bikin area rectangle-nya. Oke, kemudian selanjutnya kita klik bagian rectangle-nya. Nah, ini ya, di bagian sini. Kemudian ini akan ada muncul properties-nya. Untuk di bagian ini kita ubah menjadi nilainya 50. Kenapa? Karena agar bagian siku-sikunya ini menjadi rounded ya. Sehingga terlihat lebih soft ya, ketimbang pada siku-sikunya itu masih membentuk sudut yang agak lancip gitu ya. Kita bikin rounded. Nah, setelah itu kita turunkan ke bawah, nah sehingga menjadi shadow. Nah, pertanyaannya, kalau kita perhatikan di sini, shadow-nya kan nggak solid ya, Nana ya. Kayak ada ngeblurnya itu ya, bagian ngeblurnya. Maka untuk langkah selanjutnya adalah kita akan mengeblurkan bagian rectangle ini, ya, dengan cara menambahkan efek filter. Ya, pada Adobe Photoshop kita pilih filter, kemudian kita cari blur. Kemudian yang kita gunakan adalah Gaussian blur. Oke, ini ada pilihan. Jadi shape layer ini itu tidak bisa ditambahkan filter ini kecuali harus dengan di-convert menjadi layer style yang lain, layer yang lainnya. Bisa layer pixel layer, atau mungkin saran saya yang ingin saya berikan di kesempatan ini adalah dengan men-convert menjadi smart object. Oke, kita convert jadi smart object. Nah, ini ya, maka akan muncul sebuah shadow ya, atau bayangan dengan bentuk yang ngeblur gitu ya, Nana ya, di bagian bayangan tersebut. Nah, tinggal kita setting aja gitu ya nilainya sesuai dengan seberapa cocok untuk untuk shadow atau warna bayangan pada objek tersebut. Nah, ini ya, akan 15 deh, ya. Oke, kalau sudah kita klik OK. Nah, maka kita dapatkan sebuah objek mobil dan juga shadow-nya, atau bayangannya, ya.
Mungkin bisa kurangi di sini. Hingga shadow-nya seperti ini. Oke. Jika sudah selesai, langkah selanjutnya adalah mobil dengan shadow ini kita jadikan satu link layer. Ya. Kenapa? Karena ketika kita ngeklik ini, maka dia bagian shadow juga akan terseleksi. Ini memudahkan kita ketika kita menggeser atau membesar kecilkan. Nah, pada kesempatan ini kita geser ke bawah. Ini ya. Oke. Nah, selanjutnya setelah sudah jadi seperti ini, kita akan bikin bagian background-nya. Ya. Ini ada 1, 2, 3. Ada 3 shape. Yang kita gunakan adalah shape rectangle tool. Kita bikin, ya. Bentuknya seperti ini. Untuk rectangle tool-nya. Untuk warna background-nya kita kasih warna abu-abu gelap, ya. Oke, seperti ini. Nah, selanjutnya kita duplicate. Tarik ke sini ya. Kemudian kita tarik seperti ini untuk membuat background yang ini ya, yang berwarna ini. Nah, untuk warnanya samakan dengan warna mobilnya. Caranya klik 2 kali di bagian ini ya. Oke, muncul color pixel. Kita klik yang ini, muncul drop tool. Kemudian kita klik yang bagian warna mobil yang cerah nih ya. Nah, ini ya. Jadi warna kuning cerah. Kita klik OK. Selanjutnya di duplikat lagi. Kita besarkan. Oke. Ya, sudah jadi. Background-nya tinggal kita atur atau geser ke bawah. Nah, maka bagian background-nya sudah berubah warna. Baik. Nah, selanjutnya kita akan menambahkan tulisannya, ya. Ada di sini ada 3 tulisan, 1, 2, 3 dengan tulisannya sama, cuman bentuknya yang berbeda-beda, ya. Maka caranya adalah kita klik di bagian sini, ya. Kemudian kita tulis tulisannya mini car, ya. Kemudian untuk fontnya ini saya gunakan jenis atau nama fontnya adalah Anton. Kalau ingin sama ya, nanti kalian bisa download di Google Font dengan nama fontnya adalah Anton, ya. Atau mungkin bisa menyesuaikan dengan kondisi yang kalian miliki pada fontnya ya. Walhasil tidak harus sama dengan punya saya. Dan untuk ukurannya kita kira-kira saja ya. Di sini saya gunakan sekitar 620. Dan kita taruh posisinya seperti ini, ya. Nah, ini ya kalau kita gini, ini kan ada garis magenta tuh ya, horizontal ya, magenta. Maka posisi inilah yang mengidentifikasi bahwa tulisan tersebut ada di rata tengah, ya. Nah, oke, karena ada 3, anak-anak, langkah selanjutnya adalah tinggal kita duplicate. Kita tarik ke bawah. Kemudian kita duplicate lagi. Kita tarik ke bawah. Maka ketiga fontnya sudah muncul. Oke. Baik. Selanjutnya kita tinggal ngedit per masing-masing ini ya. Kondisi font yang ada di contoh desain ini. Oke. Yang pertama bagian kita ganti warnanya saja jadi warna putih. Kemudian yang bagian tengah, nah ini yang bagian tengah kalau kita perhatikan yang muncul hanya bagian
outline-nya saja ya. Nah, ini bagian outline saja. Maka bagian outline ini kita tambahkan ya, bagian ini kita tambahkan dengan menu stroke atau layer style stroke. Akan muncul propertiesnya ya. Oke, kemudian size-nya kita ganti menjadi 7 atau terserah, bebas ya. Menggunakan ukuran beberapa pun bebas. Kemudian positioning-nya kita ganti inside ya. Jadi bagian dalam. Kalau outside ini agak akan ada sedikit yang lebih ya, kalau kita bicara detail akan ada sedikit yang lebih ini ya. Kayak yang lepat adalah kita inside, jadi rata dia, sama rata. Nah, untuk warnanya kita klik warna. Nah, ini kita pilih samakan dengan warna backgroundnya yang berwarna kuning ini ya. Kemudian kita tarik ke atas agar terlihat lebih cerah ya. Nah, kalau sudah kita klik OK, kemudian kita klik OK, maka sudah muncul bagian outline-nya. Nah, sekarang kita tinggal hilangkan bagian fill-nya. Untuk bagian fill-nya ya kita menghilangkannya lah di bagian sini. Nah, hilang ya bagian fill-nya, dan yang muncul adalah hanya bagian stroke-nya saja atau garis luarnya saja. Oke. Baik, sekarang kita beranjak ke teks yang ketiga. Nah, yang teks yang ketiga ini agak berbeda ya, Nana ya. Kenapa? Karena di bagian sini ada teksturnya, gitu ya. Ada tekstur yang harus kita tambahkan pada teksnya ya. Nah, untuk menambahkannya berarti kita akan pilih atau kita masukkan lagi objek dari tekstur besi ya. Tekstur besi yang sudah saya berikan juga di Classroom itu ya. Kita pilih, kemudian kita masukkan. Nah, ini ya. Kemudian kita besarkan sebesar ukuran tulisannya ya, Nana ya. Karena nantinya tekstur ini akan kita masukkan ke dalam tulisan ya. Kita masukkan ke dalam tulisan. Nah, setelah itu bagian tekstur ini kita hide, kita simpan. Kemudian kita klik bagian minikal, tulisan minikal item ini ya. Nah, ada di posisi ini ya. Nah, setelah kita tahu posisinya di sini anak-anak, untuk tekstur ini kita tarik ke bawah. Persis di atas dari tulisan minikal item. Kenapa kok persis seperti itu? Karena nanti tekstur ini akan kita masukkan ke dalam teksnya ya. Sehingga nanti akan muncul teks dengan tekstur yang kita berikan tersebut. Nah, ini ya. Caranya gimana? Kita klik kanan, kemudian bagian teksturnya ya, kita masukkan create clipping marks. Nah, ini ya. Jadi teksturnya udah masuk ke dalam tulisannya, ya. Tinggal kita atur warnanya ya, Nana ya, agar bisa menyatu. Berarti kita pakai blending mode, yaitu dengan mengubahnya menjadi highlight atau highlight ya. Ini bisa kita pakai ya. Hingga di bagian sini akan muncul teksturnya, ya. Oke, kalau sudah seperti ini, langkah selanjutnya adalah tinggal kita tarik ke atas untuk mobilnya agar apa? Agar bisa menutupi bagian tulisan yang bertekstur tersebut. Oke. Sampai sini bisa, anak-anak? Sementara diikuti dulu ya. Sementara diikuti dulu, nanti bisa dipraktekkan atau dicoba di rumah, di lain waktu ya. Ini kan udah di rumah ya. Mungkin di lain waktu kalian bisa mencoba, ya. Oke, baik. Kita lanjut. Izin bertanya, Pak. Ya, boleh. Untuk Adobe
Photoshopnya panjenengan niku versi berapa ya, Pak? Ini versi 2022 atau versi yang terbaru nih ya. Ya, Pak ya. Ya, Pak, terima kasih, Pak. Dan OS-nya kan beda juga ya, mungkin tampilannya juga berbeda, gitu ya. Ya, Pak. Sedikit Berbeda berbeda. versi, berbeda tampilan, Pak. Agak Iya, bingung. enggak membingungkan insya Allah. Tinggal dibiasakan aja gitu ya. Sebenarnya menu-menunya hampir sama. Nah ini mungkin yang bingung di sini ya, kenapa ini kok ada di sini? Karena memang saya geser ke sini gitu ya. Saya geser ke bagian ini ya. Kalau di food-nya kan ini. Nah gini kan ya. Ya, Pak. Nah, kenapa kok saya pindah di situ? Karena biar saya nggak geser-geser gini ya, Nana ya. Nah, kalau geser-geser gini kan lumayan nih. Nah, berarti saya tarik ke sini, gitu ya. Nah, jadi setelah saya tarik ke sini, maka dia akan muncul sini. Nah, ini juga kita tarik ke sini ya. Oke, ini juga kita tarik ke sini, biar menyatu di sini. Nah, ini ya. Jadi di bagian ini bisa lebih lebar. Ya. Siapa? Oke. Selanjutnya ya, kita coba selanjutnya. Nanti kalau ada bagian-bagian yang bingung bisa ditanyakan di pakai apa namanya WA boleh gitu ya nanti ya. Kalau pas pada waktu kalian mempraktekkan ternyata ada bagian-bagian yang belum dipahami atau membingungkan, gitu ya. Oke, selanjutnya. Ini karena ini agak banyak ya. Kita cepet-cepetan dan waktu masalahnya nih ya, Nana ya. Hanya Ya, Pak. 1 jam. Langkah selanjutnya kita akan mengubah warnanya ini dengan cara menambahkan adjustment layer dengan pilihannya adalah hue and saturation. Ya, muncul hue and saturation seperti ini. Nah, warna yang kita pakai adalah warna, nah ya bebas ya Nana ya. Tinggal kita tarik atau kita ganti di bagian hue-nya ini ya. Tinggal kita pilih warna apakah yang cocok untuk desain kita. Ya. Nah, kita pilih misalkan seperti ini. Oke. Setelah warna sudah, selanjutnya kita akan tambahkan efek kertas ini ya, kertas yang terbang ini ya. Nah, ini ya, efek kertas terbang ini. Untuk efek ini kita butuh gambar ya. Jadi kita masukkan lagi gambarnya. Yang nah ini ya. Kita place. Oke, sudah masuk gambarnya, gambar ininya. Kertasnya tinggal kita besarkan. Untuk pembesaran, untuk besarnya seberapa, nah ini disesuaikan saja ya. Nah, disesuaikan dengan kondisinya masing-masing. Oke. Nah, setelah selesai seperti ini, selanjutnya kita perhatikan di sini gambarnya, kertasnya kan kayak ini ya, ada efek ngeblurnya dia, enggak kayak seolah-olah terbang gitu ya. Nah, maka kita akan tambahkan efek itu ya, Nana ya, dengan cara di bagian filter. So, kita klik blur, kemudian kita pilih motion blur. Ya. Nah, ini ada pengaturan motion blurnya. Tinggal kita setting aja ya. Seberapa blur yang bisa kita dapatkan atau kita berikan pada area atau pada objek dari gambar, pada objek dari kertas tersebut. Kira-kira seperti ini ya, nanti bisa kalian atur-atur sendiri pada Photoshopnya masing-masing. Kalau sudah pas, kita klik OK. Nah, ini kan udah muncul ya, Nana ya. Bagian udah muncul, tinggal kita akan hilangkan bagian kertas yang menutup ini, ya. Nah, caranya adalah dengan tambah add layer mask, ya. Kemudian kita pakai brush tool. Kemudian kita pilih size-nya, kita besarkan dan dipastikan warnanya warna hitam ya, karena kita menghapus berarti kita gunakan warna hitam.
Kita klik, nah ini ya, mana ya? Hingga bagian kertasnya hilang. Bagian kertas yang menutupi mobilnya jadi hilang. Kita atur lagi. Oke, misalkan seperti ini. Oke, baik. Selanjutnya tambahan efek tambahan ya, tambahan ini ya. Lingkaran ya sebagai ornamen. Dengan warna, misalkan kita pakai warna merah. Ya. Kemudian biar tidak monoton seperti ini, misalkan kita kasih drop shadow untuk kedalaman objeknya. Kita atur ya posisinya. Oke. Sistem. Oke, dan oke. Selanjutnya kita biar agak transparan kita kurangi fill-nya ya. Nah, sehingga bentuknya kurang lebih seperti ini. Ya. Kemudian kita duplicate. Kontrol duplicate misalkan pada area ini kita bisa tambahkan misalkan untuk tambahan ornamennya. Jadilah seperti ini anak-anak. Nah sebenarnya udah selesai seperti ini ya. Jadi memang targetnya adalah kurang lebih objeknya seperti ini. Jadi sebenarnya udah selesai. Cuman kalau mau ditambah-tambahkan yang lainnya itu masih bisa sebenarnya ya. Tapi balik lagi kepada kreativitasnya masing-masing ya, anak-anak ya. Misalkan seperti ini. Oke, terus oh ya ini untuk tambahan ini, nah ya untuk efek-efek seperti ini itu sebenarnya kita bisa gunakan yang namanya brush ya untuk menciptakan efek itu. Cuman tidak saya jelaskan bagaimana caranya pada kesempatan kali ini ya untuk menambahkan efek itu karena memang keterbatasan waktu ya. Insya Allah pekan depan ya, insya Allah saya akan jelaskan pekan depan bagaimana kita menambahkan efek menambahkan brush itu bentuk-bentuk brush ini ke dalam Adobe Photoshop. Ya. Nah, bentuk-bentuk brush ini sangat bermanfaat ya untuk beberapa kondisi-kondisi tertentu ya, atau efek-efek tertentu yang kita inginkan pada desain kita. Contohnya nih ya, ini ada asap ya. Kita bikin layer baru. Nah, ini ya, ada bentuk asapnya. Asapnya misalkan warna putih. Nah, itu ya, kayak ada efek asapnya. Nah, itu ya. Itu kalau asap ya. Ini dan di sini banyak sekali ya efek-efek yang lainnya. Yang ini kita masukkan ya Nana ya. Jadi efek ini kita download dulu di penyedia blur penyedia brush di internet, nanti download ya. Dan kita pilih brushnya, kemudian kita import ke dalam Adobe Photoshop. Contoh ya. Ya, kayak ada efek seperti ini ya. Ini kayaknya pas ketika warna hitam kayaknya nih ya. Coba brush lagi. Nah, ya. Mungkin seperti ini. Kemudian kita tarik belakang. Ini misal contoh aja ya, Nana ya. Jadi seperti ini. Oke, yang kita pakai sekarang bukan yang bentuk seperti ini, tapi kita pakai yang bentuk
Ini kayaknya. Nah, ya, ini ya. Oke, kita klik di bagian sini. Layar baru ya. Klik. Nah, seperti ini. Oh iya, ini kayaknya kurang keluar ya. Ini klik. Nah, ini ya. Kemudian kita besarkan besar layar ini, kemudian kita taruh di atas tulisan putihnya, di bawah ya. Nah, ini ya, sehingga bagian tulisan putihnya masih terlihat, tinggal kita atur posisinya ke bawah, kemudian bisa mungkin kita tambahkan blending mode ya, untuk menciptakan kesan-kesan tertentu pada objek itunya. Nah, ini ya. Misalkan seperti ini. Oke, ini udah jadi sebenarnya ya, anak-anak ya. Untuk selebihnya tinggal menurut ininya masing-masing ya, kreativitasnya masing-masing ya. Misal tambah biar bagian ini, nah itu ya, ada drop shadow-nya. Sorry kok drop shadow, ada bayangan, gradasi bayangannya ya. Oke, jadi seperti ini. Baik, selesai seperti ini anak-anak untuk hasilnya. Bisa ya? Siapa? Bisa. Insya Allah. Oke, insya Allah dicoba dulu ya anak-anak ya. Walhasil nanti dicoba dulu. Dari tutorial tersebut ya, untuk dipraktekkan menggunakan Adobe Photoshop-nya masing-masing ya. Oke, saya rasa cukup ya untuk pertemuan pada kesempatan kali ini. Selanjutnya untuk tugas yang ketiga silakan dicoba ya Nana ya. Untuk tugas yang ketiga silakan dicoba dengan membuat ya hampir-hampir mirip dengan ini, nggak apa-apa ya, atau dengan yang kita buat ini hampir-hampir mirip juga nggak apa-apa. Atau kalau maksimal sih bisa ditambahkan dengan efek-efek tambahan yang lain ya, mungkin ya. Kalian coba mencari ide untuk membuat desainnya agar bisa memiliki tampilan yang berbeda. Atau bisa juga dengan membuat secara custom ya, atau kalian bisa punya ide lain tidak sama dengan apa yang saya praktekkan pun juga nggak masalah ya. Misalkan contoh seperti ini. Yang terpenting adalah objek utama pada pengumpulan tugasnya adalah di bagian mobilnya ya. Ini bagian mobilnya harus benar-benar harus menggunakan objek ini gitu ya. Tinggal nanti diganti warnanya atau mungkin ada tambahan efek-efek yang lain. Paham ya anak-anak ya? Oke, jadi itu untuk pekan depan nanti akan ada tambahan pemahaman beberapa efek-efek yang lainnya. Oke, alhamdulillah sudah selesai untuk pertemuan kali ini ya anak-anak ya. Mudah-mudahan apa yang kita bahas ini bisa menambah wawasan kalian tentang Adobe Photoshop-nya. Jika ada hal-hal atau kendala yang berkaitan Adobe Photoshop ini bisa kalian tanyakan, japri langsung ke saya boleh gitu ya anak-anak ya, menggunakan WA ya, via WA juga boleh gitu ya. Kalau hasil dicoba ya anak-anak ya, kita coba pekan depan kita lihat sejauh mana progres yang sudah kalian lakukan gitu ya. Oke, saya rasa cukup untuk pertemuan kali ini. Insya Allah bertemu pekan depan, yang walau ya kita nggak tahu nanti pekan depan pertemuannya apakah masih daring atau